Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Pada zaman dahulu, di desa Tarub, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya, Nyi Tarub. Mereka hidup sederhana, bergantung pada hasil hutan. Sejak masih kecil, Tarub sudah ditinggal oleh ayahnya. Suatu hari, mereka sedang bertani di sawah. Ibu, kenapa? Ibu tidak apa-apa, Nak. Hanya batuk biasa saja. Kalau begitu, biar saya saja yang menyelesaikan pekerjaan ibu hari ini. Terima kasih, Nak. Ibu masih kuat kok. Tidak apa-apa, Ibu. Biar Jaka yang mengerjakannya. Ibu beruntung memiliki anak seperti kamu, Nak. Hari sudah semakin petang. Ibu Jaka Tarub pun mengajak Jaka Tarub untuk pulang ke rumah. Nak, hari sudah hampir petang. Kita akhiri pekerjaan hari ini ya. Baik, Bu. Sesampainya di rumah, mereka makan malam dan berbincang-bincang. Nak, ada yang ingin ibu katakan padamu. Ada apa, Bu? Nak, ibu lihat kamu sudah dewasa, sudah pantas untuk meminang gadis. Lekaslah menikah, ibu ingin meminang cucu sebelum ibu pergi. Tapi saya belum ingin menikah, Bu. Tapi jika ibu sudah tiada nanti, siapa yang akan mengurusmu? Jangan berbicara seperti itu, Ibu. Ibu hanya merasa semakin lelah, Nak. Keesokan harinya, seperti biasa, Jaka Tarub akan pergi ke sawah bersama ibunya. Namun, ibu Jaka Tarub merasa lelah sehingga tidak bisa menemani Jaka pergi ke sawah hari ini. Tumben Ibu yang menyiapkan semuanya hari ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Ibu ingin kamu tidak terlalu kelelahan saat bekerja. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Nak. Sepertinya hari ini ibu tidak bisa pergi bertani denganmu. Ya sudah, biar Jaka saja, Bu. Ibu istirahat saja di rumah. Ya sudah dulu, Bu. Iya, Nak. Hati-hati ya. Saat menuju ke sawahnya, Jaka tidak sengaja berpapasan dengan Laras. Mereka saling menyapa dengan senyuman. Kemudian, Jaka pun berlalu ke sawahnya untuk bertani. Walaupun hanya pergi bekerja sendiri, Jaka tetap semangat demi ibu yang sedang lelah di rumah. Andai saja dia jadi suamiku, aku pasti bahagia. Hari sudah petang, saatnya Jaka Tarub pulang ke rumah membawa hasil panennya. Assalamualaikum, Bu. Bu, Ibu kemana ya? Kok rumah berantakan? Tak lama kemudian, Jaka Tarub menemukan ibunya tergeletak di lantai. Ibu kenapa, Bu? Maafkan semua kesalahan ibu, Nak. Ibu harus pergi. Ini permintaan terakhir ibu. Carilah pendamping hidupmu agar ada yang mengurusmu nanti, Nak. Jangan tinggalkan Jaka, Bu. Ibu. Tidur
kayangan, hiduplah 7 bidadari cantik. Bidadari itu bernama Nawang Wulan, Nawang Sari, Nawang Rum, Nawang Asi, Nawang Arum, Nawang Kinasi, dan Nawang Dewi. Ketujuh bidadari cantik itu sedang meminta izin kepada ayah dan ibunya untuk pergi ke Mayapada. Hari ini begitu cerah. Matahari membangunkanku dari mimpi. Rasanya tadi aku bermimpi. Pori-poriku seperti tertusuk air. Rasanya sejuk banget. Tertusuk bagaimana? Kamu ini aneh deh. Kalau ngomong, yang ada itu pisau yang nusuk. Dan sakitnya itu di sini. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, melihat kau selingkuh. Sakitnya tuh di sini, pas kena hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau menduakan aku. Di taman, Nawang Kinansi menghampiri kakaknya, yaitu Nawang Arum, Nawang Asi, Nawang Rum yang sedang duduk bercengkrama. Kakak. Iya, adikku. Ada apa? Harum sekali kamu pagi ini. Hehehe. Iya, Kak. Kak, ayo kita ke Mayapada. Aku ingin ke bumi, mandi di sungai. Aku rindu. Wah, ide bagus itu. Kebetulan kita sudah lama tidak ke Mayapada sejak musim dingin ini. Ya sudah, nanti kakak akan bicara dengan Kak Ayu dulu ya. Dengan senangnya, Nawang Kinansi menghampiri Nawang Dewi dan Nawang Wulan untuk memberitahu kalau mereka akan ke Mayapada. Is, bau. Kalian jorok deh. Kok belum mandi sih? Ntar ibu marah loh kalau kita pergi tapi badan masih bau. Emang kita mau kemana? Kita akan ke Mayapada. Kita akan mandi di sungai. Wah, Mayapada, bagai nusuk ke dada. Dinginnya akan meraba darahku. Wah, Mayapada itu. Kamu kebiasaan deh menghayal kamu sampai ke ujung tanduk. Tidak tahu artinya, tapi asal menyebutkan. Ketika sedang berkumpul, bidadari Nawang Sari sedang terlihat membawa bunga dan ingin menata bunga ke dalam vas di ruang tamu. Kakak, adik bidadari ingin ke bumi. Mereka ingin mandi di sungai. Ayo kita ke bumi yuk, Kak. Kami rindu ingin mandi di sungai, Kak. Iya, Kak. Ayo kita pergi sekarang, Kak. Iya, tunggu sebentar. Kakak meminta izin dulu dong sama ayah. Kalau ayah mengizinkan, kita akan pergi hari ini. Iya, Kak. Ayo minta izin sekarang, Kak. Sebelum matahari terbenam. Ibu dan ayah bidadari sedang duduk sambil minum kopi di bilik taman belakang. Ayah, ibu, saya dan adik-adik meminta izin untuk pergi ke Mayapada. Mereka rindu ingin mandi di sungai. Pergilah nak. Tapi ingat, pada saat trompet kerajaan berbunyi, kalian semua harus segera kembali ke istana. Baik ayah, kami semua mengerti. Kami akan segera kembali ketika trompet kerajaan berbunyi. Berhati-hatilah nak. Baik, Bu. Suatu ketika, Jaka Tarub sedang di hutan untuk menghilangkan kepenatan sambil berburu makan siang. Tanpa sengaja, Jaka Tarub mendengar sayup-sayup suara wanita yang sedang bercanda di arah sungai. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan kulit mati dan kotoran. Lalu menghilang komedo berkurang. Putar di wajah, bilas, multivitamin. Sepertinya aku mendengar suara candaan wanita. Di
sana ya. Wah, ada 7 wanita cantik ternyata. Mungkin salah satu di antara mereka adalah jodohku. Jaka Tarub berjalan mendekat menuju sungai. Kemudian ia menemukan selendang wanita-wanita tersebut yang tergeletak berserakan di atas batu. Setelah memilih, ia mencuri salah satu selendang dan menyembunyikannya. Cepat adik-adikku, saatnya kita kembali ke kayangan. Ayah sudah memanggil kita untuk pulang. Tapi Kak, selendang merahku tidak ada. Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Bidadari yang lain pun ikut sibuk mencari selendang Nawang Wulan. Namun sayangnya selendang Nawang Wulan tak kunjung ditemukan. Bagaimana ini? Padahal selendang adik Nawang Wulan ada di sebelah selendangku. Aku sudah mencoba mencari selendang adik Nawang Wulan, tapi tak kunjung kutemukan juga. Ya, aku sudah coba mencarinya. Apa yang harus kita lakukan, Kakak? Kita tidak bisa terus-terusan berada di Mayapada. Kita harus pulang ke kayangan sekarang juga. Maafkan kami, adik Nawang Wulan. Mungkin sudah takdir adik untuk tinggal di Mayapada. Tapi Kak, bagaimana dengan aku di sini? Kami tidak bisa berbuat apa-apa, Nawang Wulan. Jaga dirimu baik-baik. Selamat tinggal, adik Nawang Wulan. Kakak! Ku menangis, membayangkan betapa tajamnya dirimu atas diriku. Kau buatkan cinta ini, kau pergi bersamanya. Keenam bidadari pun meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Selendang Nawang Wulan masih belum ia temukan. Nawang Wulan merasa kesepian dan menangis di tepi sungai. Mengapa engkau menangis, gadis cantik? Selendangku hilang. Aku tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Kayangan? Jadi kau adalah seorang bidadari? Tak usah takut begitu. Aku tak akan melukaimu, bidadari cantik. Daripada tinggal di hutan ini sendirian, bagaimana jika kau ikut ke rumahku? Kau bisa tinggal di rumahku untuk sementara. Benarkah? Iya, kau bisa tinggal selama yang kau mau. Pakailah ini. Terima kasih. Oh iya, siapa namamu? Aku Nawang Wulan. Nama yang sangat bagus. Ayo ikut aku pulang. Dengan senangnya, Nawang Wulan mengikuti Jaka Tarub menuju rumah Jaka Tarub. Ia menerima ajakan Jaka Tarub karena ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di kayangan, kakak-kakak Nawang Wulan merasa takut untuk menghadapi ayah mereka. Mereka takut ayah dan ibu mereka akan marah karena mereka pulang ke kayangan tanpa Nawang Wulan. Kenapa adik kalian Nawang Wulan tidak pulang? Kemana adik kalian? Kemana dia? Kenapa kalian pulang tanpa adik kalian? Maafkan kami, ayah ibu. Nawang Wulan tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya hilang. Iya ibu, selendang adik Nawang Wulan tak kunjung kami temukan, meskipun sudah kami cari. Ayah kecewa pada kalian karena tidak bisa menjaga adik kalian. Maafkan kami, ayah. Sudahlah, jangan menyalahkan mereka. Mungkin sudah takdir Nawang Wulan untuk tinggal di Mayapada. Apa yang harus kita lakukan untuk Nawang Wulan Pati? Hamba setuju dengan perkataan Ratu Sekar Dewi, Raja. Mungkin sudah takdir Nawang Wulan untuk tinggal di Mayapada. Jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa. Berharaplah semoga hal buruk tidak terjadi pada Nawang Wulan. Baiklah kalau begitu.
Hari demi hari berlalu, Jaka Tarub dan Nawang Wulan pun semakin menyatu dan saling mengenal satu sama lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah, tapi ada beberapa pihak yang tidak suka dengan pernikahan mereka. Orang itu adalah Laras dan Arya.
banget sama pernikahan mereka. Aku pun sama halnya dengan kamu. Tapi boleh nggak kita benci sambil makan dulu? Aku lapar. Arya, ini serius. Kita harus buat rencana dan menghancurkan pernikahan mereka. Hah? Tapi apa rencananya? Jangan bilang kita harus naik naga ya. Aku takut tinggi. Kamu harus bantu aku untuk mendapatkan Jaka. Baiklah, aku akan bantu. Tapi apa imbalannya untukku? Jangan cuma ucapan terima kasih doang ya. Sebagai imbalannya, aku akan traktir kamu sebelah 2 porsi. Baiklah, aku setuju. Mereka berdua pun terus berusaha untuk menghancurkan pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub. Namun akhirnya usaha mereka gagal. Keesokan harinya, setelah pernikahan Nawang Wulan dan Jaka Tarub sudah cukup lama, mereka dikaruniai anak kembar, yang satu perempuan dan yang satu laki-laki. Anak mereka bernama Nawang Asih dan Jaka Tengil. Setelah Nawang Asih dan Jaka Tengil beranjak dewasa, permasalahan antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan pun semakin bertambah. Terusiklah rasa ingin tahu Jaka Tarub tentang Nawang Wulan karena hasutan Arya dan kedua teman Jaka Tarub, yaitu Banyu dan Indra. Jaka, apakah kamu tidak curiga pada istrimu? Apa maksudmu? Bukankah selama ini istrimu Nawang Wulan selalu melarangmu untuk tidak membuka bakul yang ia gunakan untuk memasak nasi? Iya, itu emang benar, tapi apa masalahnya? Apakah kamu tidak curiga kenapa beras di lubungmu masih utuh, seolah-olah tidak pernah dimasak? Jaka tidak akan pernah curiga teman-teman, karena dia sudah merasa bahagia mendapatkan istri cantik Nawang Wulan. Pada saat Jaka Tarub pulang ke rumah, ia melihat istrinya Nawang Wulan sedang memasak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang sudah pulang rupanya. Iya, ada apa memangnya Dinda? Bolehkah aku meminta tolong? Meminta tolong untuk apa Dinda? Tolong jagakan api ini, karena aku sedang memasak nasi. Memangnya Dinda mau pergi kemana? Aku hendak pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, Akang. Baiklah Dinda. Dengan janji Akang, tapi ingat, Akang tidak boleh membuka bakul ini. Akang harus ingat ya. Tenang saja Dinda, Akang tidak akan lupa dengan janji Akang. Setelah Nawang Wulan pergi, Jaka Tarub ingat dengan perkataan Arya dan teman-temannya. Karena hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran, Jaka Tarub pun membuka tutup bakul yang ada di depannya. Hah? Ternyata selama ini Dinda Nawang Wulan hanya masak dengan sebutir beras. Pantas saja selama ini beras di lumbung masih banyak. Nawang Wulan tiba-tiba datang sepulang dari mencuci pakaian di sungai. Sedang apa kau, Akang? Akang tidak sedang apa-apa Dinda. Akang harus pergi ke ladang. Ada pekerjaan yang harus Akang selesaikan. Setelah Jaka pergi, Nawang Wulan pun membuka isi kukusannya. Pada saat itu juga, Nawang Wulan curiga pada suaminya Jaka Tarub karena sebutir beras masih tergolek di dalamnya. Tahulah ia bahwa suaminya telah membuka bakul itu hingga kesaktiannya hilang. Sejak saat itulah Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak, seperti wanita pada umumnya, karena beras terus berkurang. Suatu hari, Nawang Wulan ingin menumbuk padi untuk mendapatkan beras. Namun, Nawang Wulan tidak sengaja menemukan selendang bidadarinya yang terselip di antara tumpukan padi. Tahulah ia bahwa suaminya lah yang telah menyembunyikan selendang itu.
Ternyata selama ini Jaka Tarub yang menyembunyikan selendangku. Dan karena isi lumbung terus berkurang, pada akhirnya aku bisa menemukannya kembali. Ini pasti sudah menjadi kehendak yang di atas. Setelah Nawang Wulan mengetahui bahwa selendangnya dicuri oleh suaminya Jaka Tarub, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke Kayangan meninggalkan Jaka Tarub dan kedua anaknya. Jaka, mengapa kau berbohong padaku? Wulan, aku bisa jelaskan. Tak perlu. Aku sudah tahu semuanya. Aku harus kembali ke Kayangan. Wulan, aku sangat menyesal. Aku mencintaimu. Kang, aku pun mencintaimu. Tapi aku tidak bisa tinggal di dunia ini lagi. Tapi Dinda, bagaimana dengan anak kita? Jaka Tengil dan Nawang Asi. Aku percaya kamu bisa menjaga kedua anak kita. Ibu, jangan tinggalkan Asi sendiri, Bu. Ibu, jangan tinggalkan kami sendiri, Bu. Kalian kan tidak sendiri. Ada ayah kalian di sini. Tapi Ibu, kami mau Ibu bersama kami di sini. Apa Dinda tega meninggalkan Asi dan Tengil sendiri tanpa Dinda di sisi mereka? Tapi di sini bukan tempatku. Tempatku adalah Kayangan, bukan di sini, Kang. Akhirnya dengan penuh rasa keterpaksaan, Jaka dan kedua anaknya mengikhlaskan kepergian Nawang Wulan. Bahkan Jaka Tarub dan anaknya mengantarkan kepergian Nawang Wulan. Ibu. Ibu, jangan tinggalkan Tengil di sini, Bu. Ibu tidak akan pergi jauh dari kalian. Ibu akan mengawasi kalian dari Kayangan. Hati-hati Dinda. Nawang Wulan pun pergi. Tapi setelah Nawang Wulan kembali ke Kayangan, Nawang Wulan tidak merasakan kebahagiaan, melainkan penderitaan. Penderitaan Nawang Wulan dan keluarganya adalah ketika Kayangan mereka di langit diserbu oleh segerombolan jin jahat, pemimpin Raja Bintara yang sudah lama ingin mempersunting Nawang Wulan dan keenam kakaknya. Keinginan yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh ketujuh bidadari maupun kedua orang tua mereka. Mana ketujuh calon istriku? Apa maksudmu? Mana Nawang Wulan dan keenam saudarinya? Apa maksudmu berbicara seperti itu? Dulu kan saya sudah mengatakan pada kalian bahwa saya akan mempersunting ketujuh putri kalian. Itu kan dulu, sekarang lain lagi. Iya, itu kan dulu. Lagi pula, saya sebagai ibu tidak akan mengizinkan ketujuh putri saya untuk menikah denganmu. Jangan paksa aku untuk melakukan kekerasan pada kalian. Kami tidak takut dengan ancamanmu, Bintara. Wulan, jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu pada putri kalian. Lepaskan putriku. Tidak, putrimu akan jadi istriku. Patih Hadiah Warman, bawa putriku kembali. Baik, Raja. Prajurit, serang! Peperangan antara jin dan keluarga kerajaan pun tak dielakkan lagi. Namun akhirnya Raja Bintara dan jinnya kalah. Musnahlah kau, Bintara.
Setelah selesainya peperangan itu, Nawang Wulan kembali ke Mayapada untuk menemui kedua anaknya. Ibu, Iya, anakku. Bu, apakah ibu kembali lagi? Tidak, anakku. Kenapa, Bu? Apakah Dinda akan kembali ke Kayangan? Iya, Kang. Lalu bagaimana kalau kami merindukanmu, Dinda? Kenanglah aku ketika kalian melihat bulan, maka aku akan menghibur kalian dari atas sana. Nawang Wulan pun kembali ke Kayangan, meninggalkan Jaka Tarub dan kedua anaknya. Sejak saat itu, Jaka Tarub dan kedua anaknya selalu menatap rembulan di malam hari untuk mengenang Nawang Wulan. Kisah kita abadi untuk selama-lamanya. Makes it hard